Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak, Pak. suaranya kurang terdengar. Yuk, yuk ke kelas. Ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Sebelum kita memulai, saya ingin semua duduk dengan rapi, buku catatan dan alat tulis sudah siap ya, dan tidak ada yang main HP. Minggu kemarin kita sudah mempelajari sekilas mengenai radiasi. Apa ada yang ingin menjelaskan apa itu perpindahan kalor secara radiasi? Masih bingung, Pak. Kami masih belum mengerti. Baik anak-anak, tadi setelah Bapak sebutkan istilah radiasi, masih pada bingung ya, karena minggu kemarin kita bahasnya cuma sekilas saja. Tidak apa-apa, pelan-pelan kita pahami bersama ya. Sekarang di sini, eh, siapa yang masih ragu tentang maksud radiasi? Saya, Pak. Apa bedanya dengan konduksi dan konveksi ya, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus ya, Mbak Suci. Mari kita bahas bersama dengan contoh yang mudah dipahami. Eh, Mari kita lihat di gambar berikut. Di slide yang selanjutnya ya. Di sini, apakah ada yang ingin menjelaskan peristiwa yang terjadi di gambar tersebut apa saja? Ya, Pak. Di situ Baik, Mbak ada Monica. radiasi, yaitu panasnya dari api itu berpindah ke panci melalui radiasi. Itu panasnya itu merambat tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik. Ya, tepat sekali ya, Mbak Monica. Lalu siapa yang ingin menjelaskan? Sepertinya Mas Rusman sedang bermain HP ya itu ya. Oh, HP-nya dimatikan dulu ya. Coba Mas Usman Baik, menjelaskan Pak. peristiwa lain yang terjadi di gambar tersebut. Konduksi, Pak. Panas dari dasar panci merambat ke seluruh logam panci melalui konduksi. Nah, jadi ketika kita pegang pegangan panci ini, itu akan terasa panas. Ya, benar sekali. Lain kali kalau lagi pelajaran jangan main HP ya, Mas. Iya, Pak. Lalu selanjutnya masih ada satu peristiwa lagi. Apakah ada yang menjelaskan, Mbak Manda? Sepertinya ingin menjelaskan ya. Eh, Konveksi, panas dalam air berpindah melalui konveksi, yaitu pergerakan partikel air yang panas naik ke atas dan yang dingin turun ke bawah membentuk arus sirkulasi. Baik, bagus sekali penjelasan kalian tadi ya, anak-anak. Bagaimana yang lain? Kalau kurang jelas, silahkan angkat tangan ya. Baik, Pak. Lalu kita lihat gambar di slide yang berikutnya. Jadi gambar yang kita saksikan sekarang, silahkan kalian pikir apa peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Jika sudah, siapa yang ingin menjelaskan apa yang terjadi ketika kalian berada di dekat dengan api unggun? Mbak Cindy kelihatan mengantuk ya Mbak Cindy. Iya, Apakah Mas. bisa menjelaskan Mbak Cindy? Boleh. Ketika terlalu dekat dengan api unggun, panasnya berpindah dari api ke tangan karena adanya peristiwa radiasi, Pak. Ya benar sekali ya Mbak Cindy ya. Lain kali Mbak Cindy kalau tidur jangan kemalaman ya Mbak Cindy. Baik, Soalnya kelihatan mengantuk. Apa yang lain baik. setuju? Setuju, Pak. Ya, benar seperti yang dikatakan Mbak Cindy. Karena panasnya sampai ke tangan lewat radiasi tanpa perantara. Sekarang, Bapak minta kalian membentuk kelompok 2 orang sesuai dengan kelompok minggu kemarin, dan deskripsikan peristiwa di slide berikut. Apakah diskusinya sudah selesai? Udah, Pak. Sudah, Pak. Kelompok Mbak Zara dan Mbak Vero terlihat ngobrol ya saat mengamati. Kelompok 4 tolong fokus ya. Ini waktunya mengamati bukan bercanda. Bapak ingin semua kelompok bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Baik, Lalu Pak. siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Pak. Baik, Mbak Khadijah. Uh, Jadi di gambar 1 dan 2 itu terlihat bahwa panas matahari berpindah dari matahari ke bumi sehingga dapat dirasakan meskipun melalui ruang hampa di angkasa melalui radiasi. Sedangkan gambar ketiga memperlihatkan bahwa pemanas ruangan menggunakan konsep yang sama seperti panas matahari. Baik, Mbak Khadijah Oke, menjelaskan sudah cukup. sangat bagus. Iya, baik, Pak. Lanjut.